di Malioboro ditutup total. Ditutup total dan tidak ada aktivitas sama sekali. Begitu pula di pasar Beringharjo juga tidak ada aktivitas. Pasar Beringharjo juga tutup ya. Ada beberapa aktivitas seperti pedagang kaki lima. Jadi polisi ada di beberapa titik itu, di beberapa titik secara random, secara acak itu ya Pak. Jadi mengawasi masyarakat gitu di meja-meja itu. Kalau ada yang lebih dari 3 orang, disuruh dulu tunggu gitu. Jadi dan seandainya ada ceramah-ceramah dari kampung, ada usulan-usulan di kampung, itu kita sampaikan dalam rangka mengingatkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Minang 1 dimanapun Dunsana berada, pada hari ini, Selasa 14 April 2020, saya Zestia Aya akan membuka diskusi malam ini berkaitan dengan pendapat perantau dengan terjadinya pandemi COVID-19. Pada malam hari ini, ada sejumlah perantau Minang yang sempat bergabung dalam diskusi ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Yang pertama, perkenalkan Dr. Andes Haji Wazir Dal Nazir, perantau panjang yang sudah lama menetap di Bandung. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu Saudari Zes Fitehan, perantau asal Kota Baru yang sudah 2 tahun merantau di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selanjutnya yang ketiga, Saudara Alif Julendra, mahasiswa UIN Jogja. Dia adalah anak dari salah seorang perantau asal Padang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Baik pemirsa Minang 1 dimanapun Dunsana berada, selanjutnya diskusi akan dipandu oleh pemimpin redaksi Minang 1 yaitu Bapak Taufik Effendi. Pada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Ayah. Dan terima kasih juga buat para narasumber. Kita langsung saja ini kepada Pak Haji Wazir Dal Nazir. Di Jawa Barat, kita dengar sudah ada beberapa kota kabupaten yang diberlakukan PSBB ya. Bagaimana kondisi terkini itu Pak Haji? Kondisi terkini dari PSBB di sejumlah kabupaten kota di Jawa Barat. Silakan Pak Haji. Untuk posisi Jawa Barat, PSBB sudah akan diberlakukan mulai besok. Hanya belum menyeluruh untuk semua wilayah Jawa Barat, hanya untuk daerah-daerah tertentu saja, terutama untuk daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan daerah istimewa Jakarta, seperti Depok, Bogor, Bekasi. Dan untuk Cimahi dan Bandung itu baru akan mulai besok. Nah, dengan akan adanya PSBB itu, respon masyarakat dengan kondisi pandemi selama ini seperti apa? Apakah mencekam atau biasa-biasa saja? Mungkin masyarakat tidak peduli atau bagaimana itu Pak Haji? Secara garis besar, masyarakat bisa menerimanya secara baik karena begitu gencarnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah melalui kecamatan, kelurahan, dan sampai kepada RT RW. Sehingga hampir seluruh masyarakat secara psikologis mereka sudah siap untuk menghadapi itu. Untuk sampai dengan saat ini. Tidak tahu apakah 2 minggu atau 3 minggu akan datang ada situasi-situasi yang mungkin tidak mampu mereka atasi, dan itu nanti akan ada langkah-langkah pemerintah selanjutnya. Ya.
Nah, kan ada masyarakat yang terdampak itu dengan diberlakukannya PSBB. Pasar bagaimana? Apakah masih buka atau bagaimana itu, Pak Haji? Pasar dibuka secara terbatas dari jam 6 pagi, jam 2 itu harus tutup, paling lambat itu jam 3 sudah tidak ada lagi pedagang. Aha. Hanya bagi masyarakat yang ingin ke pasar ini sedikitnya agak kesulitan. Ya. Dengan terputusnya beberapa jaringan transportasi. Karena angkutan kota tidak itu boleh. Sudah banyak yang sudah tidak, bukan tidak boleh, banyak yang tidak beroperasi. Kemudian untuk angkutan online juga seperti Gojek, Grab, itu juga sudah mulai membatasi diri. Malahan ada beberapa sebagian daripada tukang-tukang ojek tersebut, mereka sudah tidak mau lagi mengangkut penumpang. Mereka hanya dikhususkan untuk mengangkut barang seperti GoSend atau GoFood. Sedangkan untuk mengangkut orang itu sudah mulai dibatasi. Jadi walaupun pasar dibuka, masyarakat sedikit agak kesulitan untuk pergi ke pasar. Hanya kita masih beruntung, masih ada warung-warung kecil yang masih bisa beroperasi. Walaupun secara kuantiti itu tidak memenuhi seluruh apa yang dibutuhkan. Tapi paling tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu sampai saat ini masih bisa teratasi. Oke, kalau masjid untuk jamaah Jumat sholat 5 waktu, apakah masih tidak digubris himbauan Majelis Ulama atau bagaimana, Pak Haji? Kalau untuk masjid, kita di sini sangat taat. Untuk salat berjamaah itu sudah dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan untuk salat Jumat juga itu diganti dengan salat lohor dan itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Sudah berapa kali Jumat tidak jamaah? Sudah 3 kali Jumat dengan kemarin. Oke. Ya. Baik, Pak. Sementara demikian, Pak Haji, mungkin kita pindah ke ini dulu, ke Tanjung Pinang ya. Tanjung Pinang, bagaimana kondisi terkini dari COVID-19 itu? Silakan, Cevi. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ini kesempatan berharga sekali ya untuk bisa menyampaikan bagaimana kondisi terkini Tanjung Pinang sebagai perantau di sini. Untuk data per Senin 13 April 2020 untuk pasien positif corona sudah mencapai 14 orang di Tanjung Pinang ini dengan PDP 37 dan efektif 164 orang. Untuk total keseluruhan dari Provinsi Kepulauan Riau itu sudah merupakan 50%-nya dari 29 orang yang positif di Kepulauan Riau. Di Tanjung Pinang ada 14 orang, di Batam ada 14 orang dan 1 orang di Karimun. Begitu kondisi COVID-19 di Tanjung Pinang. Untuk pembatasan PSBB sendiri masih belum diberlakukan, tapi di Kota Batam sepertinya sudah ada informasi akan diberlakukan. Tapi untuk Tanjung Pinang sendiri hanya sebatas masih melakukan work from home, dan sekolah juga sudah tidak lagi dilakukan aktivitas belajar mengajar. Mereka ya masih belajar di rumah di daerah-daerah lain. Gitu informasi yang dapat saya sampaikan. Nah, kalau pasar-pasar gimana? Pasar, aktivitas ekonomi, angkutan bagaimana? Ekonominya masih berjalan seperti biasa, tapi memang ada sedikit monitoring dari polisi, dari kepolisian, dari pemerintah untuk agar masyarakat itu di saat belanja di pasar itu tidak terlalu padat gitu. Jadi di satu meja di pasar itu dibatasi untuk 3 orang beli. Gitu. Oh, sudah ada pembatasan di pasar itu, sudah diatur? Ya, sudah diatur. Caranya gimana caranya? Cara mengaturnya gimana orang belanja di pasar ini? Jadi polisi ada di beberapa titik itu, di beberapa titik secara random, secara acak itu ya Pak. Jadi mengawasi masyarakat gitu di meja-meja itu. Kalau ada yang lebih dari 3 orang, disuruh dulu tunggu gitu. Jadi di dalam pasar tidak diperbolehkan ramai gitu. Oke. Kalau bioskop masih buka, Nak? Kalau yang sendiri, bioskop enggak.
Enggak ya? Untuk mall di Tanjung Pinang hanya dibuka untuk swalayan, khusus swalayannya saja. Yang lain udah nggak lagi. Oke, ya. Mungkin kita pindah lagi ke Jogja ini. Ke Jogja. Ya, bagaimana kondisi Jogja terkini, Alif? Terima kasih atas waktunya. Untuk kondisi di Jogja sampai sekarang ini terdapat 23 pasien yang menjadi positif corona dan ada 13 di antara kasus tersebut itu yang sembuh, selebihnya itu meninggal. Dan untuk kondisi ekonomi itu aktivitas masih berjalan lancar, namun dibatasi. Seperti aktivitas di bank, perbankan itu memberikan kebijakan untuk pembukaan bank dimulai jam 10 dan ditutup jam 2. Dan untuk beberapa swalayan ada beberapa himbauan untuk penggunaan masker wajib, itu setiap keluar wajib pakai masker. Dan di beberapa titik swalayan, di pasar, dan di beberapa kantor seperti perbankan dan lain sebagainya itu disediakan hand sanitizer. Dan setiap masuk plaza, masuk beberapa mall seperti itu dijaga ketat oleh security dengan penggunaan termogan dan mewajibkan para pengunjung itu untuk menggunakan hand sanitizer. Dan aktivitas untuk di Malioboro masih jalan nggak? Aktivitas di Malioboro? Untuk aktivitas di Malioboro ditutup total. Ditutup total dan tidak ada aktivitas sama sekali. Begitu pula di pasar Beringharjo juga tidak ada aktivitas. Pasar Beringharjo juga tutup. Pun ada beberapa aktivitas seperti pedagang kaki lima, pedagang bakso, pedagang cilok, pedagang gorengan itu masih ada. Cuman tetap diimbau oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk menjaga kelestarian lingkungan, karena bagaimanapun juga pandemi ini pasti ada hikmahnya. Itu himbauan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Baik, sekarang kita pindah lagi. Aktivitas beribadah ya seperti biasa. Ya, oke. Kita kembali lagi ke Pak Haji, Pak Haji Wazir Dahlan Nazir. Sebagai seorang perantau yang sudah belasan tahun merantau, kan selalu ini kan mau masuk Ramadan kemudian Idul Fitri, biasanya kan perantau pulang Basamo itu. Nah, sekarang kan sudah ada himbauan dari Presiden Jokowi ya, untuk kalau bisa tidak usah mudik ya, tidak usah pulang kampung. Nah, kira-kira bagaimana ini pendapat Pak Haji nih berkaitan dengan ini? Silakan Pak Haji. Yang pertama, untuk semua perantau yang dari Minangkabau, barangkali semuanya sama. Tidak ada satu perantau pun yang tidak berkeinginan untuk pulang pada saat Hari Raya Idul Fitri terutama. Semuanya sama, apakah itu yang berada di rantau yang dekat atau berada di rantau yang jauh. Semuanya punya keinginan yang sama. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, setiap perantau itu mempunyai sikap-sikap yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi mereka. Ada yang ingin memaksakan pulang dengan keyakinan walaupun mereka pulang, mereka tidak akan tersentuh oleh apa-apa tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau istilah kami itu adalah perantau yang membandel kepada aturan pemerintah. Oh, ada ya? Berapa persen tuh kira-kira Pak Haji? Itu kan karena ini belum terjadi, kita belum bisa menghitungnya secara pasti dan belum bisa memprediksinya. Tapi ada nggak koordinasi sesama perantau itu untuk jangan pulang? Ada nggak? Kalau dari organisasi itu sudah membatalkan acaranya, seperti dari IKM akan melaksanakan pulang bersama itu sudah dibatalkan. PLG akan melaksanakan pulang bersama itu sudah dibatalkan, diundurkan untuk masa yang akan datang. Jadi untuk sekarang tidak memungkinkan. Hanya ada keinginan pribadi yang ingin tetap akan pulang. Hanya ada juga sebagian yang menyikapinya secara cerdas. Barangkali dengan menggunakan fasilitas yang seperti ini, dengan
video conference, itu sedikit akan mengobati kekangenan itu bertemu dengan saudara-saudara di kampung, dengan keluarga, sehingga bersilaturahmi, bisa lihat wajahnya, bisa lihat senyum dan sebagainya. Sehingga walaupun tidak langsung bersalaman, tidak langsung berangkulan di kampung halaman, kita bisa berangkulan dan bertatap muka melalui media sekarang. Oke. Lalu himbauan kepada perantau-perantau yang sebagian besar itu ada yang membandel segala macam tadi. Kalau upaya organisasi kan sudah ada. Secara pribadi mungkin karena sudah lama merantau, Pak Haji juga banyak kenal dengan perantau kita di situ. Ada enggak upaya dari Pak Haji untuk mengimbau? Karena begini, satu orang perantau pulang itu ada kemungkinan dia akan menularkan kepada orang di kampung atau sebaliknya. Kan seperti itu. Makanya ada aturan PSBB yang diatur oleh pemerintah ini. Kira-kira bagaimana Pak Haji? Ada enggak upaya seperti itu? Upaya-upaya selama yang dilakukan itu dengan memanfaatkan media online. Seperti melalui WA Group, melalui Facebook itu disampaikan supaya mereka bisa menahan diri. Kemudian seandainya ada ceramah-ceramah dari kampung, ada usulan-usulan di kampung, itu kita sampaikan dalam rangka mengingatkan mereka bahwa kalau mereka pulang kampung itu bukan berarti akan membawa hal yang positif sewaktu mereka datang di kampung. Paling tidak mereka akan berpikir 2 kali. Kenapa? Karena selama mereka tinggal di kampung, selama 2 minggu berdesa, mereka nggak bisa kemana-mana. Diam di rumah. Harus kemudian karantina dia kan? Karantina dan tidak boleh dikunjungi. Akhirnya orang merasa percuma juga pulang kampung. Biasanya pulang seminggu, sekarang di karantina aja 2 minggu kan begitu. Nah, oleh karena itu duit aja pulang kampung kini. Ada yang duitnya ada yang duitnya bisa dimanfaatkan untuk membantu orang-orang rantau yang ada di sini yang kena dampak langsung dari COVID-19 ini. Oke. Ya, sekarang ke Alif ini. Jadi sebagai anak dari perantau dari Padang ini. Nah, mungkin papanya ada rencana pulang atau ayahnya ada rencana pulang mendadak nggak bisa atau bagaimana. Nah, kira-kira bagaimana respon keluarga itu dengan kondisi ini? Kan tidak bisa pulang itu. Yang pertama responnya ya sedikit kecewa, sedih itu pasti, karena sudah beli tiket dari jauh-jauh bulan. Nah, pasti sangat kecewa ya. Tapi ini demi kemaslahatan bersama, karena ini menyangkut kesehatan dan juga menyangkut kebersamaan antara keluarga dan juga keluarga jauh dengan keluarga yang perantau, yang dekat dengan yang perantau seperti itu lebih baik karena kita mengikuti arahan pemerintah, sebaiknya untuk tidak kembali dan ya dengan meng-cancel tiket yang sudah dibeli seperti itu. Dan tapi yang saya lihat sebelum ada kebijakan PSBB di Jakarta dan juga beberapa tempat yang sudah melockdown seperti Tegal, beberapa tempat yang lain itu beberapa mahasiswa yang dari Padang itu pulang jauh-jauh hari. Jadi mereka cepat itu sebelum dia ada PSBB, sebelum corona makin melebar itu cepat-cepat pulang seperti itu. Para mahasiswa Jogja yang di Padang. Termasuk kawan-kawan saya itu banyak sekali yang dari Padang itu langsung pulang setelah diumumkan bahwasannya kuliah dibuat online seperti itu. Itu mahasiswa Padang pada pulang gitu. Karena takutnya itu nanti akan ada kebijakan dilarang untuk pulang, harus lockdown, PSBB dan lain sebagainya seperti itu. Jadi untuk para perantau setidaknya untuk kondisi yang sekarang ya saya harapkan untuk tidak pulang, tidak kembali ke sanak saudara dulu untuk menjaga kebersamaan atau kesehatan seperti itu. Baik, sekarang ke Tanjung Pinang ini. Bagaimana itu Tanjung Pinang? Sudah 2 tahun merantau, mungkin tiap tahun pulang atau mungkin dalam 1 tahun itu bisa 3-4 kali pulang. Sekarang di hari yang penting Ramadan,
Lebaran Idul Fitri tidak bisa pulang. Nah, gimana perasaannya dan bagaimana solusi atau apa yang harus dilakukan ini? Karena bagaimanapun orang di rumah, di kampung, ibu, ayah ibunya tentu perlu ketemu, mungkin ketemu dengan cucunya juga segala macam. Nah, bagaimana itu? Oh ya, kalau untuk perasaan ya, udah pasti kecewa, sedih, nggak bisa pulang ya. Saya juga termasuk orang yang dalam setahun itu cuma pulang sekali gitu ya, bisa beberapa kali pulang. Dan untuk karena situasi ini ya mau nggak mau harus merelakan, harus berbesar hati ya, dan menahan diri bisa di Tanjung Pinang aja gitu. Dan karena juga udah ada surat edaran kan, saya sebagai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini juga harus patuh terhadap surat edaran dari Menpan yang meminta kepada kita semua negeri untuk tidak kembali ke kampung halaman, untuk tidak melakukan perjalanan keluar daerah begitu kan. Jadi dan itu sudah dikomunikasikan enggak dengan keluarga di kampung bahwa enggak bisa pulang segala macam. Dan apa respon keluarga di kampung itu? Ya, keluarga di kampung ya, apalagi nggak ketemu tapi ya mereka menerima karena kan kita semua sama-sama sadar bahwa COVID-19 ini bukan suatu hal yang biasa gitu, dan merupakan hal yang sangat berbahaya, merupakan pandemi gitu, yang kita semua harus sama-sama menjaga untuk tidak terpapar, untuk tidak tertular gitu. Jadi keluarga di rumah ya menerima, dan mungkin sebenarnya kita memanfaatkan, memperdayakan media sosial seperti WhatsApp, Zoom ini ya kan, kita bisa sama-sama berkumpul, berkomunikasi di sini gitu, nggak harus secara lagi gitu. Physical distancing, secara fisik tidak bersentuhan gitu, tapi kita bisa bertemu melalui online. Itu kayaknya sudah cukup mengobati gitu Pak. Ya, oke. Itulah beberapa ini tanggapan. Nah, kebetulan ini Ayah kan ada, kebetulan kita juga didengar ini oleh dua orang ibu ya. Ada Ibu Zuriah Nazir. Nah, dengan kondisi ini kita mau ke Ibu Zuriah Nazir ini yang sedang di Padang. Pastilah beliau mungkin punya keluarga ada di mana gitu, mungkin di Jakarta atau mungkin di Bandung atau mungkin di Jogja atau mungkin di mana. Nah, biasanya setiap tahun kan keluarga ini pada pulang ini, pasti pada ramai ini kan. Nah, tapi tahun ini Lebaran tidak pulang, bulan Ramadan tidak pulang. Bagaimana kira-kira itu Bu pendapatnya, atau ya dengan kondisi seperti ini apa respon dari Ibu ini? Silakan Ibu Zuriah ini. Terima kasih ya. Tempat yang diberikan itulah saya kira untuk menanggapi untuk pulang kampung. Memang ini sedih sekali rasanya karena baru kali ini yang begini, yang kebiasaannya kita selalu berkumpul menjelang akan hari raya, menjelang akan masuk bulan puasa sampai juga menjelang hari raya begitu. Itu kedua-duanya biar masuk puasa atau pelanggaran Lebaran itu kumpul semuanya, biar yang jauh walaupun yang dekat. Kali ini sekarang tidak ada kan. Jadi rasanya kekecewaan itu memang kan. Tapi ini patuh dan patuhnya kepada peraturan dan juga demi kesehatan kita bersama. Ya mau tak mau kita tentu terpaksa mengikutinya. Itulah kira-kira dari pendapat kami. Ya. Tapi tidak masalah ya Bu ya, tidak masalah, tidak ketemu langsung dengan keluarga yang dari rantau, asal bisa seperti ini melalui Zoom atau melalui WA ya. Seperti itu ya Bu ya. Dan sebelumnya ya. Ya.
Baik. Tapi dengan ada itu juga ada obatnya. Nah, itulah kira-kira dari menurut kami. Ada apa? Ada dengan adanya pertemuan-pertemuan di layar kaca ini, lewat video call ini, kan ada juga kegembiraan sedikit berupa. Ya bedanya kan tidak bisa menyentuh, itu aja beda, enggak Bu? Iya. Ya, tapi kalau wajah kelihatan kan? Tapi untuk merupakan nasihat, untuk merupakan atau mendapatkan respon dari semuanya keluarga, tentu bisa juga disampaikan melalui video call ini. Alhamdulillah, ya insya Allah. Tapi jangan lupa nanti supaya rekeningnya nanti dari Rantau ada yang ngirim itu, kalaupun tidak datang gitu kan ya Bu ya. Ya. Baik, mungkin itu yang kita diskusikan. Jadi tadi sudah ada beberapa pendapat, umumnya perantau-perantau kita menyadari kondisi ini, bahwa ini memang kondisi gawat darurat. Ada keinginan siapa sih tidak ada keinginan pulang kampung. Namun karena persoalan seperti ini, virus itu sesuatu yang tidak nampak, tapi dia ada potensi penularan dan segala macam, maka perantau dengan berbesar hati, dengan sabar menerima kondisi ini, dan harapannya tentu orang di kampung juga menerima kondisi itu. Dan juga terutama Pak Haji Wazir dan Nazir tadi menyarankan supaya perantau-perantau yang lain, mungkin sama Zefi sama Alif juga tadi sarankan, supaya perantau-perantau yang lain menahan diri, ya kan itu ya, menahan diri supaya tidak pulang dalam Ramadan dan Lebaran tahun ini. Itu hasil diskusi kita malam ini. Kita kembali ke pembawa acara, silakan Ayah. Baik, terima kasih Bapak Taufik Effendi. Pemirsa Minang 1 dimanapun Dun Sanak berada, itulah diskusi kita pada malam hari ini. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.